basmalah artinya bahasa Indonesia menyebut nama Tuhan. Rahasia kita tuh sebenarnya Tuhan tuh kalau bernama, kalau apabila Tuhan bernama, lu gak menyalahkan masing-masing kita, karena itu rahasia kita di sana kayak. Jadi kalau dalam bahasa Banjar itu kan bahasa Timur Tengah tuh, kalau dalam bahasa Banjar umpat lalu datulah itu basmalah menjadi alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu kita memuja-muji kepada Tuhan aja. Tuhan kita tuh yang menciptakan kita, dan memberi salam umpat lalu pada Tuhanullah. Nah, memberi salam tuh yang masih hidup di muka bumi dan yang telah tiada meninggalkan dunia. Nah, itu yang dinamakan kalimat syahadat atau sholawat Nabi. Paham? Jadi ada saudara ulun bertanya kepada ulun, hari ini ulun jawab, wahai julak ya, pian Tuhan tuh kayak apa rupanya, kayak apa wajahnya, pokoknya dia mengatakan kayak apa wujud tidak bakonya, bahasa Arab tuh badan tubuhnya. Jadi sepengetahuan ulun, Tuhan itu tidak berawal dan berakhir. Lalu dia berkata, iya bujur ya, Tuhan itu kada berawal kada berakhir. Berarti kalau Tuhan itu kada berawal kada berakhir, berarti gaib alias roh. Iyalah, sedang ciptaannya punya awal punya akhir. Akhirnya jasad kita ini bisa menuha, bisa keriput, bisa busuk. Tapi kalau kita yakin membawa jahirnya di dalamnya kekal, secara cahaya nur ilahi itu yang dibawa Jibril untuk dimasukkan ke dalam rahim mama kita, iyalah, karena mama kita, bapak kita bercinta dengan sah, lahirlah kita. Itu yang kekal, kan bisa busuk. Apabila kamu bercahaya tuh, insya Allah jasad kamu menjaga Tuhan di alam barzah tuh, kadang membusuk, paham? Jadi apabila kita mengetahui Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir, sedikitnya dulu bagi sobat aman, anak yang ambil silakan, kada yang ambil, tadi masalah udah katakan alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, bagi yang pendakwah mempunyai harta titel gelar tata jabatan alis kerjaan sultan anak tuan guru kiai ustadz patuh kalau pendeta saya dan alim ulama dan mengaku Tuhan Nabi Muhammad SAW hambai dan habibul hagai, tapi jangan kau jual belikan dengan harga murah. Perkataan Tuhan ini, perkataan Tuhan yang mana ya kita sendiri. Apabila kita berdakwah, jangan sering-sering mencolek Alkitab seorang dari A sampai Z. Ini dari majep guruku, ini dari syarat guruku, ini ku ambilkan dari guru. Jangan berarti itu. Katakan aja kita mencari topik dan hidayah Tuhan, selesai sudah. Semua dunia sanad alias titisan hidayah Allah mustaqim kita, semua guru kita untuk menuju keridhaan guru yang sesungguhnya itu Tuhan. Jadi sebenarnya lu katakan siapakah guru sebenarnya itu? Tuhan. Sebelum ada semesta ini, Tuhan itu mempunyai akal dan nafsu. Lalu si dia berargumen di dalam pemikirannya sendiri. Kalau aku menjadi Tuhan, kuciptakan semesta alam ini kayak apa? Terjadilah ini. Yalah. Lalu beliau Tuhan itu berkata, wahai akal, siapakah engkau? Akal itu menjawab, ulun adalah ciptaanmu ya Robku. Nah, tunduk lo, alias akal malaikat tuh tercipta dari cahaya. Iyalah, jangan kau katakan Tuhan itu cahaya. Jadi nafsu di pertanyakan Tuhan lagi, wahai siapakah engkau nafsu? Ulun pian. Nah, karena mengaku ada Tuhan yang lalu diajak Tuhan di api neraka paling bawah. Iyalah, keserakahan itu kenanya kada menghargai pemiliknya, yaitu Tuhan tadi. Diajablah selama ini mau tobat, diangkat Tuhan lagi. Lalu ditanya lagi, siapa wahai engkau nafsu? Ulun ada ulun, pian ada pian. Kadang mengaku juga dengan pemiliknya, Tuhan itu sendiri. Lalu masuk lagi api neraka paling bawah. Lalu mau tobat, diangkat Tuhan lagi. Ditanya lagi, siapakah wahai engkau nafsu? Ulun adalah ciptaanmu wahai Rabbu. Nah, lalulah Tuhan. Tuhan tuh mempunyai akal dan nafsu. Karena inya raja dan seraja alias sutradara aja gitu. Nah, lalu sini berkehendak. Ini punya hak dan kehendak lo. Kun payakun, terjadilah semesta alam ini. Kewahyuan dan periman itu. Yalah. Lalu Tuhan tuh hanya menikmati aja apapun yang kita lakukan di muka bumi ini.
Jadi kalau kita paham kita nih mempunyai awal punya akhir, Tuhan sudah menciptakan semesta alam ini, kita lah yang terakhir menjadi manusia yang punya akal dan nafsu yang sebaik-baiknya daripada makhluk lainnya. Hendak binatang, tumbuhan, jin mengembangkan jalan pengembangannya. Katanya ada buku juga, ada tipu masalah rasa itu. Dan mereka tuh adalah tangan kanannya Tuhan. Kebaji kun payakun lah. Kun tuh tahu suara Tuhan. Payah tuh abu awahnya yang berencana tadi nah. Anak menciptakan semesta alam nih dari kurun. Payah aja kalau ada kun di depannya itu. Kalau aku ciptakan nafsu dan akal nih, kada ada jasad kayak apa? Iyalah. Lalu lah, akal ini kan lebih baik daripada nafsu. Disuruhnya Jibril membawa secara kewahyuan itu agar apabila manusia ini diciptakan atau makhluk yang diciptakan membangkang bisa diangkat Tuhan, bisa diadili Tuhan dengan asistennya Jibril itu. Kalau paham, benar ini. Lalu lah terjadi seperti nah, manusia terakhir menjadi manusia kalipah. Nah, kembali kalipah itu apa? Ada terbuka matanya mengatakan apa? Alhamdulillah. Ini bersaksi segala puji Tuhan, saksinya. Tuhan pun memberikan kepadamu wahai Adam, Hirobil alaminnya, semua ciptaan di muka bumi ini adalah untuk anak cucumu nanti. Engkau jaga, engkau rawat, dan engkau rusak, itulah namanya kalipah. Karena Tuhan itu adalah hil in Islam. Inya memiliki ciptaan dunia ini nah. Keindahan inya mempunyai keselamatan pun inya miliki, yaitu Islam. Awalnya keindahan dan keselamatan. Apabila kamu membawa menjadi manusia kalipah, engkau lah yang membawa Islam sesungguhnya itu. Karena merusak ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Itulah dinamakannya kita dihak pakai aja. Akal Tuhan mempunyai, nafsu Tuhan mempunyai, karena itu makhluknya semua. Sedangkan Tuhan itu kan diberikan sama makhluk, karenanya satu tunggal ahad esa. Makanya dalam bahasa Banjar tuh empat lalu datulah. Nah, datu satu tunggal ahad esa. Kalau berdatu ciptaannya, kita ingkarilah bahwa awalnya sebelum Muhammad turun sudah Islam Adam ini. Karena kesalahan aja karena menghargai. Nah, kalau kita ada salam, nafsu serakah juga kalau membawa akal juga jin itu ajadil tuh. Karenanya kalau punya wujud tidak membakoknya bihiri hati. Karena Adam ini bisa menikmati surga dan dunia ini. Sebelumnya kan ciptakan Adam kan ajadil itu cuma merusak. Tinggal ajadil selalu bertasbih selama 1500 tahun lamanya, tapi membangkang karena menghargai Adam. Ini cemburu hati. Makanya hati kita sebagai manusia punya sifat iri dengki itu, termasuk pendakwahnya. Nah, apabila pendakwah itu kalau paham dengan perkataan dibawa oleh Adam sampai Muhammad tuh soal asr, wal asri innal insana lafi husri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu adalah sifat kita di dalam membawa manusia kalipah itu nah. Sebaik-baiknya, setunduk-tunduknya, sejujurnya atas hak Tuhan itu kita bersifat adil, beradab dan bijaksana. Itulah Muhammad terakhir membawanya, supaya kita ini bukan terakhir bang lah, memberi contoh agar kita ini bersatu lagi harus sama jantung memenang sendiri masalah agama dan akidah pemikiran itu paham. Banyak dong ada ada yang gak paham masih ribut tumbuh sendiri masalah agama dan akidah ikat. Kalau sesungguhnya mengetahui Islam sesungguhnya itu ujungnya itu mengandalkan suatu kelompok manusia pecah belah dan hebat di bumi ini. Tuhan kada ridho, kada menerimanya. Paham? Tetapi apabila kita di bangsa Indonesia bersatu, insya Allah kita terima Tuhan bangsa Indonesia ini menjadi rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Muhammad membawa itu di Arab Saudi satu akidah nyaman matur. Iyalah Amerika, Cina, Inggris, iyalah Korea, apalagi Jerman, Belanda, Jepang, India nyaman bikin satu akidah nyaman diatur. Kita ini banyak macam-macam anak keturunan Rasulullah SAW warna-warni. Itulah menjadi Tuhan apabila kita mau bersatu. Tujuan Muhammad itu persatuan Rasulullah. Jangan ribut menang masalah akidah dan agama itu namanya tauhid. Insya Allah apabila biar masih membeda-bedakan suatu pemikiran alias akidah dan golongan anak Rasulullah SAW masalah agama beda-beda, ikam dalam paham dalam Islam itu. Awalnya Islam, akhir Islam sebenarnya. Makanya kata Islam itu ada dan tiada. Bagi yang paham, Islam itu sudah ada di dalam kolbunya sunnah, akhlakul karimahnya yang sejati. Jadi lu amati 90% pendakwah ini banyak gagal paham. Bukannya salah bang lah,
apabila dia mengamati lagi surah Inna atoinakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Inna sani'aka huwal abtar itu apabila kita bagi pengalaman, karena boleh pemaksaan anak kita paling benar-benaran di dunia ini, semua anak surga Adam diselimuti keserakan aja gitu nah, membawa paham dan mungkar alias akal nafsu itu bisa tertipu dua-duanya itu. Hati-hati julun, sampai berpikir aja sampai dengkol guna, insya Allah yang paham. Anak manusia itu ada ada wajar apabila kita berdakwah ada hiri hati sama kita karena senang, selalu bukannya kita termasuk yang membawa ahli ilmu ahli ibadah kadang-kadang karena senang juga sama kita dibubukannya kita, jangan kita balas, kita doakannya, jangan bahasa apapun yang penting baik. Buntung butuah kah dan bahasa Banjar tuh, dan bahasa Arabnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kita tuh benar. Mudahan bersama saudara ulun anak saudara sami selalu diberi Tuhan topik hidayahnya, yaitu ambiat atau sanad. Itulah topik dan hidayah Tuhan, petunjuk yang terbaik diberikan Tuhan. Di mana pian mendapatkannya? Sebagai contoh anak cucu Adam, Nuh di lembah kalau, Ibrahim di padang pasir, Daud di padang besi rumahnya sendiri bengkelnya, dan Musa di gunung terjina, Isa di pohon hutan koma, dan Muhammad gue hidup pian di mana kena? Yang dikatakan bahalawat tuh, ya Muhammad persatukan aja tuh menjadi satu ya sholat. Sholat itu tujuannya itu membaiki akhlakul karimah kita yang dari lalu dari tahun-tahun yang kurang baik menjadi baik, bukan mencari pahala dan penghapus dosa semata-mata aja ke gagal paham. Sholat itu tujuannya mematikan akal nafsu kita nih untuk berpikir selalu sampai ke dalam kolbu nih, bukan mematikan akal dan nafsu untuk berpikir. Karena masuk ke dalam sini kita wajib berpikir untuk mengandalkan akal dan nafsu itu dalamnya ini. Makanya sholat itu apabila kau kusuk ikam kada mengingat siapa-siapa, walaupun di kanan kamu ada saudara kan, di kiri kamu ada saudara kan, insya Allah kamu kusuk apabila kamu sudah bersalam. Kita suatu mati, sebenarnya mati bersalam terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar kita kalau bahwa kita masih hidup, nah ada saudara kita sama kita kan, saudara kita ya Tuhan kalau ke kiri, sadar juga kita nih bahwa ada saudara kita di tengah kita masih hidup. Hati-hati dengan makhluk mungkar itu bisa menipu kita. Yang baik bisa jadi baik, yang baik bisa jadi buruk, yang buruk jadi bisa baik. Maksudnya seperti Muhammad selalu istighfar maksudnya. Jadi ada lagi yang mencet ulun di sana aja, ulun rambut takut sama pian ya. Kenapa kalau kita kada punya guru, ilmu pengalaman kita nih, apabila kita mati ditampakkan Tuhan lagi ke muka kita, bujuk tuh di sana. Kalau jujur kan menyalahkan sidin bagi satu mau lu undang, sidin mengatakan itu apabila kita kada guru pada seseorang, awas pengalaman kita ini tampakkan muha ilmu kita ini ke depan muka kita lagi, datang sama tuh kelapa. Ikam menjelaskannya jangan setengah-setengah itu menjadikan anak cucu kita menjadi gagal paham, ujungnya menyembah memuji suatu guru aja. Apabila guru meninggal innalillahi menangis mereka mencari pulang guru. Sudah katakan guru itu adalah Tuhan, sudah berikannya kun payakun. Kita menjadi manusia kelipa untuk menjaga tatanan alur cerita makhluk Tuhan ini, jangan kita rusak. Karena ciptaannya semua adalah titisan hidupnya saudara besar kita, alias dibantu kita untuk dapat ridho Tuhan, alias apapun yang kita lakukan diterima Tuhan. Itulah gambaran guru kita untuk mendapatkan ridho Tuhan. Guru sesungguhnya, guru itu adalah Tuhan pertama, kedua adalah umat abah kita, ketiga kita berabid kepada sadat tuh. Kan mungkin umat abah kita kada mempunyai persaksian kepada Tuhannya. Dari mana umat abah kita mendapatkan guru tuh? Ya dari Adam alaihissalam itu namanya, sampai anak cucunya Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa, dan Ahmad yang terakhir. Bukan terakhir Bang, Sidi mengatakan kita ini sama derajatnya membawa utusan Tuhan. Dalam bahasa Arab itu Nabi, kita membawa kemuliaan Tuhan dalam bahasa utusan itu bahasa Arabnya Rasul. Kita membawa Rasul alias utusan kita ini, nah. Dan kita membawa kemuliaan Tuhan dalam bahasa Arabnya Nabi. Semua di muka bumi utusan, anak binatang, tumbuhan, iyalah. Jin membangkang, jadi membangkang, karena jin itu ada baik yang buruk. Malaikat, bintang, bulan, matahari, awan, air, udara, tanah, api, dan gunung. Semua di sana kita, termasuk manusia, semua. Ada jembatan kita, kalau kalian paham, itu namanya sanat. Sepatu kita itu sanat, nah sanat kan sesuatu yang supaya kita kalau paku dan paci, dan kalau panas, berjanda aspal tuh. Tuhan berikan akal nafsu, agar kita kenal menjadi pemikiran yang baik, masuk dalam sini selalu bersih. Kadang mustahil diri kita dan mustahil saudara-saudara kita apabila bagi pengalaman hanya mencontek aja perjalanan seorang. Ikam
salah mengambil pengalaman seorang, salah pendek, ikan mendustai saudara kita yang lain kalau berdakwah caranya seperti itu. Maka yang katakan, apabila yang kada punya guru, ilmu waspada kita ditambahkan Tuhan kemuhan lagi, itu sedikitnya penyesatan. Kadang serampung menjelaskan dengan sedetailnya, gagal pahaman murid kita, lalu punya guru paling hebat, ustadz paling hebat, pastorku paling hebat, iyalah pendeta aku paling hebat, ya kiai aku paling hebat, ini Habib hebat, ini Habib hebat. Itu gagal paham. Kebanyakan manglah julun. Jadi jujur aja. Jadi kalau ingin paham, Nuh itu dapat dari mana? Ibrahim dari mana? Musa dari mana? Daud dari mana? Isa dari mana? Muhammad dari mana? Cari sejarahnya dapatnya dari perintah Tuhan itu. Kita sebagai utusan Tuhan dan buah kemuliaan Tuhan Muhammad lah, diberitakan Tuhan terakhir untuk mempercayakan kepada dia agar anak cucu Adam sama kedudukannya di sisi dia Tuhan. Walaupun yang ahli maksiat, ahli ibadah, ahli ilmu sama derajatnya, belum tentu ahli maksiat itu ahli neraka, ahli ilmu, ahli ibadah itu belum ahli surga dia Tuhan. Apabila yang mengenal dengan dirinya dan Tuhannya, insya Allah yang sadar terima tobatnya, itu dia Tuhan. Ketimbangnya ahli ilmu, ahli ibadah selalu caci makian, membedakan masalah ras, suku, bahasa, akidah dan agama dan negara itu gagal paham. Yalah, jadi Muhammad itu dapatnya dari nenek moyangnya, paham. Lalu diberitakan Tuhan, ini membawa sejarah nenek moyangnya sampai Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa dan beliau menjadi satu, yaitu Alkitab, Al-Quran. Wajib kita baca, tapi wawas pengalaman dari Adam, Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa dan Ahmad menjadi satu, yaitu Quran. Quran itu yang mana? Perkataan Tuhan yang kalam dan gaib, kita mau sendirilah di dalam sinilah. Ibarat Tuhan nur ilahi secara cahaya lah, supaya kita bisa berakal untuk punya nafsu berpikir sebaliknya sedalam-dalamnya bahwa kita ini adalah sama keluar Tuhan di sisinya, paham. Lalu Jibril perintahkan Tuhan untuk membawa syahadat itu. Sebenarnya syahadat itu awalnya dari Alhamdulillah, paham. Lalu Muhammad persatukan ajaran dari nama yang sampai beliau, yaitu kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Apa artinya itu? Asyhadu itu kita berkata-kata bersaksi pada Tuhan kita dalam qalbuna. Jadi pada Tuhan jadi katakan dalam sini. Kalau kada nur ini kita mati. Yang asyhadu itu kita berkata kepada Tuhan kita, la atau apa, engkau lah yang mempunyai hak. Kita berkata, ilah, engkau lah punya kehendak. Ilah iradatnya. Kalau hak itu kodatnya. La ilah itu adalah kita hidup muka bini lah. Tiga kalau kun payakun tadi itu la ilaha illallah. Tiga kalau kun payakun terjadilah. Jadi apabila pian tahu wal asri itu, insya Allah biar kita paksakan pengalaman pian yang alam ini, anak dipercaya saudara kita bagus pengalaman ini. Jangan terutang kita disalahkan orang, jangan terutang kita dimusuhi orang. Yang pentingnya kada hukum makan kita alias anak musnah kita di muka bumi ini. Itu tujuannya orang bagus pengalaman tuh harus berdakwah itu. Apabila biar berdakwah selalu mencontek Alkitab seseorang itu, kita kan bisa mendidik saudara kita menjadi diri sendiri, ujungnya jadi ikutan, jadi bodoh, gagal paham. Padahal sudah ada yang bodoh jadi semua. Apabila yang membawa wawas pengalaman tuh sejujurnya wawas pengalaman kita sendiri, kita bawa ke sendiri, bukan Alkitab seseorang yang kita contek poles itu untuk didakwahkan. Paham, ujungnya bisa menghina agama orang lain pada keyakinan itu masing-masing. Tuhan pun meridoinya, jangan kita menjadi pakai akidah orang lain. Apabila pian mengetahui, ya Allah, inna sani akawal betak tuh, kita kada boleh caci maki orang, kita membalas, kita doakannya untung butuah lu dapatkan taufik hidayah Tuhan tuh. Itu tujuannya orang dakwah itu. Kada tujuannya hanya dipuja minta imbalan aja. Bagi yang paham, yang pun kalau mau ngambil imbalan tuh palingan lah duit makan dan transportasi aja. Apabila paham dengan berdakwah sesungguhnya yang dibawa Adam sampai Muhammad tuh, ulun masih sehat, wagas, jasman doa ulun, dan ulun pun masih kuat iman ulun, kasih kita iman kita tuh, bahkan dia susah pada kita. Biar angkat amplop tuh, nah siapa di antara lisan ulun yang mendengar kisah atas perintah Tuhan ulun berkisahnya, nah angkat tangan,
Banyak lo angkat tangan, iya bagi duit itu. Jangan sampai juga ditipu. Yang kaya mbak tangan dua jangan. Kalau puluh cari yang susah wahai di sana aku di antara saudara kita yang mendengar kisah Tuhan ini. Barikan inya. Yalah, datangi rumahnya, bujukannya susah. Ya itu maksudnya, jangan sampai kita dibunguli saudara kita, bukannya sujon bang itu. Wah ini banyak pesantren berhamburan. Majulah Indonesia jauh. Maju sedikit aja, incingit jauh banyak kena. Kebanyakan ini ada cerita lagi yang baru. Yang punya pesantren masih dugaan aja bang lah. Tapi karena mungkin karena terjadi itu pasti pencabulan itu. Apabila kita masukkan anak kita ke pesantren, ada gurunya, kalau gurunya itu adalah pengganti kita sebagai orang tuanya. Guru itu menganggap anak kita sendiri. Yalah, itu tujuannya. Padahal guru itu tidak ada, guru itu Tuhan dulu. Nah, makanya bukan selalu mengambil hak Tuhan dulu. Padahal Tuhan tuh kalau punya nama, yalah wujud dan kalau berkata-kata hanya berkata-kata di rasa kita ini nah. Siapa yang pernah mendengar perkataan Tuhan? Datang sama tukang kelapa. Ayo kita berhubungan. Yalah, itu asa di sana. Jangan-jangan yang guru pesantren tuh nafsu jin menggodainya, lalu cantiknya, bungasnya, iya anak murid tuh apa kalau dalam pesantren tuh pokoknya anak murid lah, lalu bisa dicabulinya. Bukan di pesantren aja, pendidikan nasional pun ada kebanyakan. Ya kalau jujur, apabila ini terjadi pencabulan itu, hukum seberatnya. Jadi efek jerak, termasuk korupsi itu nah. Hukum seberatnya supaya ada efek jerak. Ulun katakan di dunia ini kita jangan seujon apabila ada mendengar saudara kita mempunyai ahli mujizat, ahli karamah dan ahli ilmu hikmah. Jangan kita gila hanya mendengar aja langsung ke sana. Kita ibarat Tuhan sudah mujizat, nggak mujizat lu nggak kena. Karamah ulun berkisah, hikmah ulun mempunyai akal, punya nafsu untuk berpikir sedalamnya, itu hikmah. Yalah, kita paham semuanya. Kalau punya apa-apa hanya kosong aja, bangkai berjalan. Yang mengaku punya ilmu datang sama tukang kelapa. Ayo kita minta doa kepada Tuhan kita seharian. Seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita bersolat Nabi. Isunya bisa bayar utang ke sana kan bisa kalau jangan dijual perkataan Tuhan tuh. Perkataan Tuhan mana jual? Ya kita sendiri. Apabila kita mendustakan perkataan kita sendiri, ikam menjual perkataan Tuhan tuh. Ikam bisa memfitnah saudara kita, menghibah saudara kita, yalah menipu saudara kita. Itu menjual perkataan Tuhan. Termasuk pendakwah apabila mencotek kita seorang, ikam menjual perkataan Tuhan dengan harga murah tuh. Apalagi minta pujian imbalan. Termasuk juga. Jadi kalau kalian paham, Tuhan itu mungkin kan bernama. Itu rahasia kita. So ayat kursi itu kita ini dibagi Tuhan nama dan pengantar kedua kita siapa A sampai Z lo. Kalau ikan berjalan kau bumi bahwa ya semua Al-Quran hakim, yaitu lillahi ta'ala itu awas pengalaman kita. Ada pian mendapatkan gelar di depan atau di belakang itu kasih pian, mati pun kalian bawa julun. Jangan punya gelar di depan atau di belakang hal minta hargai, ikam gak paham. Paham lah julun. Sampai di sini dulu sana. Apabila lu salah, lu minta maaf. Halalnya, lu katakan alhamdulillahirabbil alamin atau juga umpat lalu datulah dan umpat lalu beratullah. Waalaikumsalam.